e-faktur 3.2 ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang ada di e-faktur 3.2. Yang pertama adalah tentang penginputan dokumen invoice PMSE Bapak Ibu di B1. PMS itu adalah ini Bapak Ibu perdagangan melalui saluran elektronik yang kemarin Bapak Ibu juga sudah menerima sosialisasi dari kita ya Bapak Ibu 3 bulan yang lalu mengenai PMSE. Kemudian yang kedua adalah cara pengkreditan pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak. Terus yang ketiga adalah pre-populated untuk dokumen BC40, PIB, PIP, faktur pajak masukan dan cukai. Kemudian yang keempat tarif PPN 11% ini Bapak Ibu juga sudah ini ya, sudah tahu ya. Yang pertama yaitu bagaimana cara menginput dokumen invoice PMSE. Jadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu pernah menerima ini ya Bapak Ibu apa namanya commercial invoice atau billing atau order receipt yang di dalamnya itu ada pungutan PPN-nya oleh PMSE. Misalnya Bapak Ibu beli Zoom atau iklan di Facebook. Apabila Bapak Ibu menerima invoice yang dalamnya ada pungutan PPN-nya itu termasuk di sini ya Bapak Ibu, yaitu PPN yang dipungut oleh pedagang atau penyelenggara perdagangan melalui saluran elektronik. Untuk mengingat kembali, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat kembali di PMK-nya ya Bapak Ibu, di PMK 60 tahun 2022 sama di Per 12 2020. Nah, itu syarat-syaratnya apa, dokumen tertentu yang bisa dikreditkan di SPT PPN, nanti Bapak Ibu bisa lihat di PMK dan di Per-nya. Nah, cara penginputannya bagaimana? Untuk dokumen-dokumen ini Bapak Ibu ada commercial invoice, billing, order receipt, itu diinputnya di B1. Berarti nanti masuk ke halaman yang impor ya Bapak Ibu. Impor. Nah, di update kemarin dari e-faktur 3.0 ke 3.1 memang belum diakomodasi di B1 Bapak Ibu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami menginput dokumen PMS ini di B2, tapi sekarang sudah diupdate ya Bapak Ibu, nanti menginputnya di B1. Jadi masuk ke menu impor, kemudian dokumen lain pajak masukan, nah diinputnya di situ. Nah, apabila dokumennya itu tidak bisa dikreditkan atau Bapak Ibu memang tidak mau mengkreditkan, ya berarti dimasukkannya di B3. Nah, bagaimana cara menginputnya? Ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, untuk di e-faktur 30 dan sebelumnya menginputnya di B2 Bapak Ibu. Untuk sekarang menginputnya di B1 ya Bapak Ibu, di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu masuk ke menu pajak masukan, masuk ke menu impor ya Bapak Ibu. Kemudian dipilih dokumen lain pajak masukan. Nah, untuk jenis transaksinya Bapak Ibu pilih yang nomor 1 yaitu impor PKP dan pemanfaatan CKP yang tidak berwujud. Kemudian jenis dokumennya normal, jenis transaksinya pemanfaatan CKP. Nah, ini tergantung pemungutannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pemanfaatan CKP atau pemanfaatan PKP tidak berwujud, nanti disesuaikan aja Bapak Ibu. Kemudian dokumen transaksinya itu dipilihnya adalah dokumen invoice PMSE gitu. Nah, untuk pengisian kolom selanjutnya, di kolom nama lawan transaksi, Bapak Ibu diisi formatnya seperti ini. Yaitu nama pemungutnya siapa, kemudian nomor identitas perpajakan. Nomor identitas perpajakan itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di invoice atau Bapak Ibu bisa tanyakan langsung Bapak Ibu ya ke pemungutnya. Kemudian nomor dokumennya diisi sesuai dokumen yang ada di bukti pungut, yaitu bisa komersial invoice, billing, atau order receipt, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Nah, dokumen-dokumen ini merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya Bapak Ibu sesuai di PMK 60 tahun 2022. Kemudian tanggalnya tinggal menyesuaikan Bapak Ibu tanggal yang ada di dokumen ini. Kemudian
Untuk masa pajaknya ini sama dengan pengkreditan faktur pajak masukan biasa ya, Bapak Ibu, boleh dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan tanggal dokumennya atau 3 bulan ke depan. Ini sama dengan faktur pajak masukan biasa. Jadi bisa 3 bulan ke depan masih bisa dikreditkan. Gitu. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu, sebelum mengupload dokumennya tadi ya, BPN dipungut melalui PMSE, ini diperhatikan dulu Bapak Ibu. Jadi dicek 2 kali ya. Yang pertama, apabila sudah approval sukses maka tidak bisa diubah nomor dokumennya, Bapak Ibu. Jadi nomor dokumen itu hanya bisa digunakan untuk sekali. Bapak Ibu jangan sampai salah menginput informasi yang ada di dokumen pemungutan. Nah, dokumennya sudah di-approval, sukses tidak bisa dibatalkan. Apabila ada salah nomor dokumen, masa atau mau dibatalkan, maka DPP dan PPN-nya diisi 0. Jadi apabila Bapak Ibu tadi ada kesalahan input di nomor dokumen, nah, itu nanti bisa dibatalkan dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu, mengubah DPP dan PPN-nya diisi 0, kemudian diklik simpan, kemudian dokumen yang betulnya itu di upload ulang. Tapi akan menjadi masalah apabila Bapak Ibu nomor dokumennya sudah betul, tapi angkanya yang salah. Itu harus mengubah database Bapak Ibu ya, tidak bisa diubah sendiri. Gitu. Kemudian ada kode error yang muncul, kemungkinan muncul apabila Bapak Ibu menginput dokumen pajak masukan yang dipungut melalui PMSE, yaitu ITEK API 50006. Itu biasanya masa penkreditannya itu tidak sesuai, yaitu apabila melebihi 3 bulan setelah masa pemungutan. Itu jadi perhatikan tadi Bapak Ibu ya, seperti tadi dicontoh di sini, misalnya di sini itu pemungutannya di masa November 2021, berarti 3 bulan ke depannya itu Desember 2021, Januari, Februari. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi kolom di sininya masa Maret 2022, berarti nanti akan muncul dicek ini, ITEK API 50006. Kemudian selanjutnya, nah ini juga ya ketentuan baru Bapak Ibu ya yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau ketentuan yang dulu apabila Bapak Ibu dikeluarkan ketetapan pajak atau setelah pemeriksaan gitu Bapak Ibu ya, dikeluarkan ketetapan pajak atas pajak masukan yang belum dibayarkan. Kalau dulu kan nggak bisa dikreditin Bapak Ibu. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi kelonggaran Bapak ya kepada Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu terdapat pajak masukan yang seharusnya dibayar, tapi Bapak Ibu belum membayarnya, kemudian ditagih dengan ketetapan pajak, dapat dikreditkan Bapak Ibu. Ini ketentuannya yang harus dipenuhi supaya dapat mengkreditkan. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyetujui dulu hasil pemeriksaannya. Kemudian pembayaran atau pelunasan itu dilakukan setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. November ya, berarti November 2020, tanggal 2 kalau nggak salah, 2 November 2020. Pembayarannya harus setelah itu. Kemudian yang bisa dikreditkan itu hanya pokok ketetapan dan tidak dilakukan upaya hukum seperti keberatan, pembetulan, pembatalan, banding, PK, dan gugatan. Terus untuk cara pengkreditannya sama ya Bapak Ibu. Bisa dikreditkan di masa akhir pelunasan atau 3 bulan setelahnya. Contohnya sebagai berikut, ini ilustrasinya ya Bapak Ibu. Misalnya ada Bapak Ibu belum melakukan penyetoran atas pemanfaatan BKPTB atau JKP luar negeri. Terus kemudian Bapak Ibu diperiksa, dikeluarkan ketetapan, kemudian Bapak Ibu menyetujui tadi ya persyaratannya, sudah diajukan upaya hukum, terus menyetujui hasil pemeriksaan, dibayar setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, itu nanti bisa dikreditkan. Ini di contoh ini
dicontohkan pelunasan terakhir itu tanggal 15 Januari 2021. Nah, pengkreditan atas ketetapan tadi itu bisa dilakukan di masa Januari atau 3 bulan berikutnya, yaitu di masa Februari, Maret, atau April. Gitu. Kemudian ada pengaturan di bawahnya untuk petunjuk pengisiannya di aplikasi e-fakturnya. Yang pertama, jadi untuk ketetapan pajak terkait dengan impor PKP, ya, impor PKP itu misalnya Bapak Ibu impor, terus Bapak Ibu mengajukan SKP PPN. Nah, SKP-nya sudah dikabulkan, kan di SKP itu kan ada ketentuan Bapak Ibu selama 4 tahun tidak boleh dipindah tangankan ya. Ternyata Bapak Ibu memindah tangankan, kemudian dikeluarkan ketetapan pajak. Nah, itu bisa dikreditkan. Kemudian pemanfaatan PKPTB atau JKP luar negeri ya Bapak Ibu. Misalnya pas saat pemeriksaan diketahui Bapak Ibu belum melakukan penyetoran, kemudian dikeluarkan ketetapan gitu ya. Itu dikreditkannya melalui B1. Kalau sekarang sudah bisa ya Bapak Ibu, ini dicoret ini karena dulu belum difasilitasi di B1 Bapak Ibu. Di e-faktur 30-nya belum ada. Nah, sekarang di e-faktur 32 sudah ada ya Bapak Ibu. Nanti menginputnya itu di B1, bukan di B2 lagi. Gitu. Kemudian untuk ketetapan pajak terkait dengan perolehan BKP atau JKP, pajak masukan dikreditkan di B2 Bapak Ibu. Kalau ini kan yang nomor 1 itu terkait impor ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu terkait perolehan, berarti perolehannya dari dalam negeri. Misalnya Bapak Ibu beli mesin, tapi bukan impor ya, belinya dari dalam negeri, sudah diajukan SKP, misalnya SKP-nya dikabulkan, ternyata Bapak Ibu melakukan penjualan mesin, kemudian diperiksa, keluar ketetapan, contohnya yang nomor 2. Kemudian apabila Bapak Ibu tidak mengkreditkan atau memang atas penyerahan atau ketetapan tidak dapat dikreditkan, maka dimasukkan di B3. Ini contoh pengisiannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi menyesuaikan ininya Bapak Ibu ya, transaksinya impor PKP atau pemanfaatan PKPTB atau JKP luar negeri, atau yang kedua perolehan PKP atau JKP. Ini menentukan untuk Bapak Ibu nanti menginputnya itu di B1 atau di B2 gitu. Yang dicontohkan di sini adalah Bapak Ibu ketetapan atas yang nomor 1 ya Bapak Ibu, atas impor PKP atau pemanfaatan PKPTB atau JKP luar negeri yang dikeluarkan ketetapan. Makanya di sini dipilih impor PKP atau pemanfaatan PKPTB atau JKP. Kemudian jenis dokumennya dipilih nomor 1 normal, kemudian detail transaksinya impor PKP, dokumen transaksinya dipilih surat ketetapan pajak. Nama lawan transaksinya diisi DCP, kemudian nomor dokumennya itu diisi nomor SKP-nya ya Bapak Ibu. Nomor ketetapan yang dikeluarkan oleh KPP. Kemudian tanggal dokumen di sini adalah tanggal terakhir pelunasan Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu membayar sekali ya berarti pada saat tanggal bayar. Tapi kalau Ibu membayarnya dicicil yang dimasukkan di sini adalah tanggal terakhir Bapak Ibu. Tanggal terakhir Bapak Ibu melakukan pelunasan. Kemudian masa pajaknya sama ya tadi Bapak Ibu. Masa pajak itu bisa pada saat masa terakhir pelunasan atau bisa 3 bulan setelahnya. Kemudian untuk menghitung DPP dan PPN-nya, PPN-nya ini di pokok ketetapan ya Bapak Ibu, tidak total. Ini bukan sebesar total ketetapan. Kalau di ketetapan kan suka ada sanksinya ya Bapak Ibu. Pokoknya berapa, sanksinya berapa. Nah yang diinput di sini itu adalah pokoknya aja. Kemudian untuk mencari DPP-nya, ya kalau dulu kan 10% berarti 100 per 10. Kalau sekarang kan 11% Bu, Bapak Ibu. Jadi di sini hitungnya 100 per 11 kali nilai PPN-nya. Nanti ketemu DPP-nya berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah validasi yang akan dilakukan oleh e-faktur pada saat Bapak Ibu melakukan input data ini. Apa saja yang divalidasi? Yang pertama adalah nomor SKP-nya. Artinya Bapak Ibu saat menginput nomor ketetapan itu
harus benar sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh KPP. Tanggal dokumennya juga harus benar ya, Bapak Ibu. Yang pertama dibayar setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, kemudian diisi tadi ya tanggal pelunasan terakhirnya kapan. Kemudian juga nilai PPN-nya itu sebesar pokoknya saja, pokok SKP, bukan nilai totalnya. Kemudian validasi atas upaya hukum. Jadi SKP itu diajukan keberatan atau enggak, banding, atau gugatan, atau peninjauan kembali, atau pembatalan ya dari Ibu. Kemudian masa pajak juga tadi tidak boleh melewati 3 bulan setelah masa pelunasan terakhir. Nah, ini adalah kode-kode error yang mungkin Bapak Ibu akan temui kalau tadi validasi di sini itu tidak terpenuhi ya Bapak Ibu. Misalnya kode error yang pertama, ITEK AP 50048. Ini penyebabnya ini Bapak Ibu. Jadi pembayaran atau pelunasannya itu tidak dilakukan setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku atau setelah 2 November 2020 ya kalau nggak salah Bapak Ibu. Nah, solusinya ya dipastikan pembayarannya itu adalah setelah tanggal Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Kemudian kode error yang kedua 50052, Bapak Ibu salah menginput tanggalnya, Bapak Ibu. Di situ diisinya adalah tanggal terakhir pelunasan. Kemudian nilai PPN-nya harus sebesar pokok pajak. Kemudian ITEK 50050, ketetapan pajak tidak dapat dilaporkan karena melakukan upaya hukum. Jadi apabila ketetapan diajukan keberatan, banding, atau gugatan, atau peninjauan kembali, atau pembatalan, nanti pasti akan muncul errornya seperti ini Bapak Ibu. ITEK API 50050. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, ini juga banyak ditanyakan kemarin Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang sudah ini ya Bapak Ibu, sudah paham ya, cuman mengingatkan kembali. Dokumen BC40 yaitu apabila Bapak Ibu mengirim barang ya dari TL DDP ke kawasan berikat, nah, itu dipersyaratkan adanya dokumen persetujuan pemasukan barang ke kawasan berikat atau dokumen BC40 SPPP ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan penyerahan barang ke kawasan berikat, dipastikan ada dulu dokumen persetujuan pemasukan barang ke kawasan berikatnya atau SPPP-nya. Nah, BC40-nya itu Bapak Ibu bisa dijadikan dasar ya untuk penerbitan faktur. Nah, di PMK 65 2021 itu mensyaratkan bahwa untuk pengiriman PKP ke kawasan berikat itu harus ada SPPP-nya dulu atau BC40-nya. Tanggal faktur itu tidak boleh mendahului tanggal dokumen SPPP atau BC40-nya. Kalau mendahului, nanti Bapak Ibu misalnya dilakukan pemeriksaan, itu menjadi tidak memperoleh fasilitas tidak dipungut. Ini nanti tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi tanggal faktur itu harus sesudah diterbitkan BC40 atau SPPP. Itu supaya mendapatkan fasilitas tidak dipungut sesuai di PMK 65. Nah, ini adalah field tambahan pada e-faktur 3.1 dan 3.2 ya, Bapak Ibu. Kalau di e-faktur versi 2 kan dulu tidak ada kolom dokumen pendukung ya. Nah, di e-faktur yang baru itu ada kolom dokumen pendukung, yaitu untuk mengisikan nomor dokumen SPPP. Itu. Untuk faktur yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen BC40 ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan impor ya, sudah disediakan di web e-faktur menunya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal download dulu CSV-nya di situ, kemudian memasukkan nomor fakturnya, kemudian diimpor. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan input manual. Nah, bagaimana kalau mau diinput manual itu juga masih bisa ya Bapak Ibu, asal data yang diinput itu adalah sama dengan data yang ada di dokumen BC40. Jadi bisa lewat
impor, atau bisa diinput secara manual. Jadi kalau mau Bapak Ibu lewat impor, download dulu file CSV-nya yang ada di web e-faktur. Menunya di sebelah kiri paling bawah, nanti Bapak Ibu ada menu download CSV Prepop. Nah, di situ ada beberapa pilihan menu ya, Bapak Ibu. Ada PC40, ada faktur pajak masukan, terus ada PEP, ada cukai. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja di situ. Kemudian pilih bulannya, pilih tahunnya, nah download CSV. Nah, ini ya Bapak Ibu. Menu di web e-fakturnya sebelah kiri paling bawah. Diklik aja, kemudian pilih dokumennya. Ada PC40, kemudian dipilih masa pajak, tahun pajak, kemudian klik download. Kalau sudah, ditambahkan nomor fakturnya. Caranya bagaimana? Bisa dibuka pakai Excel ya, Bapak Ibu. Atau bisa, kalau tidak pengen ribet, pakai Notepad Plus bisa ya, Bapak Ibu download dulu aplikasinya. Itu lebih gampang di Notepad Plus. Kalau di Excel, kadang ada Excel-nya yang harus dirapihin dulu ininya, kolom-kolomnya ya. Ini hasil downloadan SPPP seperti ini, Bapak Ibu, tampilannya. Nah, untuk menambahkan faktur pajak, Bapak Ibu lihat di kolom FK ya, di baris FK. Maaf. Baris FK, kolom keempat, itu masih ada kolom kosong. Nah, Bapak Ibu isikan dulu nomor faktur yang akan digunakan. Diisikan, kemudian diklik save, diimpor di e-fakturnya. Di pajak keluaran ya, Bapak Ibu, pajak keluaran, terus impor. Nah, apabila ada pengisian yang tidak sesuai atau misalnya tadi Bapak Ibu belum menginput ini ya nomor fakturnya, pada saat diimpor nanti akan merah seperti ini Bapak Ibu. Karena nomor seri fakturnya Bapak Ibu belum menginput di Excel-nya. Jadi ditambahkan dulu ya Bapak Ibu nomor faktur yang mau dipakai, kemudian diimpor. Sampai ini tidak ada warna merahnya ya Bapak Ibu. Setelah berhasil, nanti kalau dibuka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Akan otomatis, ini Bapak Ibu juga tidak usah mengisi yang atas-atasnya ini, nggak usah diisi ya. Nanti dia otomatis Bapak Ibu ini otomatis terisi, jadi udah benar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan referensi, bisa ditambahkan referensi dulu, baru disimpan, terus diupload. Nah, ini adalah kode error yang mungkin muncul Bapak Ibu dengan data yang divalidasi itu apa aja. Yang pertama adalah nomor SPPP-nya, kemudian NPWP lawan transaksinya, dan tanggal fakturnya. Kemudian kode error yang mungkin muncul adalah ITEK API 10025. Faktur pajak dibuat sebelum adanya dokumen PC40. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi tanggal fakturnya itu adalah setelah tanggal dokumen PC40. Kemudian ini adalah dokumen-dokumen lain. Apabila di probability-nya Bapak Ibu belum tersedia, silahkan Bapak Ibu input manual ya, diinput sendiri saja. Kalau memang pas Bapak Ibu mau input, ternyata di probability-nya belum tersedia. Nah, dokumennya apa aja? Di sini ada PIP, SPPP MCP, BC28, SPTNP, SPKTNP, pengeluaran BKP dari STZ, dan SPP untuk SSP untuk BKPTB dan jasa luar negeri. Nah, ini adalah pilihannya ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu menginput di dokumen lain pajak masukan, di sini ada dokumen transaksinya apa. Dipilih apakah PIB dan SSP atau surat setoran pajak. Nah, ini disesuaikan dokumennya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menginput misalnya SPP BMCP, berarti nanti di dokumen transaksinya itu dipilihnya PIB dan SSP, bukan surat setoran pajak. Nah, apabila Bapak Ibu pengen menginput SSP atas pemanfaatan PKP tidak berwujud, atau JKPLN itu bukan CLN ya, JKPLN maksudnya jasa luar negeri atau jasa kena pajak dari luar negeri. Itu dipilihnya di sini surat setoran pajak apabila ingin menginput dokumen yang di bawah ini.
Ini contohnya Bapak Ibu, cara penginputan PIB. Nah, sebenarnya PIB kan tadi juga sudah disediakan Ibu Bapak Ibu di Populated ya, Bapak Ibu. Bisa di-download terus diimpor. Atau kalau memang di situnya belum ada, silakan diinput manual. Caranya seperti ini. Pada saat menginput di sini Bapak Ibu ya, di sini ada nomor pendaftaran dan nomor NTPN-nya. Jadi untuk PIB, nomor yang diinput adalah nomor dokumennya itu PIB, terus pagar, NTPN. Kemudian dokumen PC28, cara penginputannya adalah nomor pendaftaran, pagar, NTPN. Ini hampir sama ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk SPTNP atau surat penetapan tarif dan nilai pabean itu adalah 6 digit pertama setelah SPTNP. Nanti Bapak Ibu lihat ya di apa namanya SPTNP-nya. Di sini ada nomor 6 digit yang dipakai ini aja Bapak Ibu. 6 digit ini terus pagar NTPN. SPKTNP juga sama Bapak Ibu ya. Digit setelah SPKTNP, kemudian pagar NTPN. Untuk SPP BNCP yang dipakai nomornya adalah nomor AWB-nya, kemudian pagar NTPN. Nah, ini mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, untuk nanti tolong diperhatikan Bapak Ibu yang melakukan pembayaran SSP atas pemanfaatan PKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar negeri. Ini yang masih banyak yang salah ya Bapak Ibu. Karena SSP ini diperlakukan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur, jadi otomatis Bapak Ibu harus mengikuti ketentuan di Per 03 2022, kemudian diubah dengan Per 11 2022. Ini terikat ketentuan di situ juga ya Bapak Ibu. Jadi dapat dikreditkan kan syaratnya memenuhi formal dan material ya Bapak Ibu. Jadi pengisiannya harus benar, kemudian atas pajak masukan tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, untuk pembuatannya itu kan harus memenuhi ketentuan yang ada di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pemanfaatan BKPTB dari luar negeri atau JKP dari luar negeri, Bapak Ibu pajak masukannya disetor sendiri dengan membuat kode billing, namanya diisi nama pemberi BKP atau JKP-nya ya Bapak Ibu, alamatnya juga alamat yang pemberi BKP atau JKP-nya. Kemudian diperhatikan Bapak Ibu untuk pengisian NPWP-nya Bapak Ibu. Yaitu menggunakan NPWP 015 digit kecuali kode KPP-nya ya Bapak Ibu. Kode KPP-nya itu menggunakan 441 ya Bapak Ibu. Bukan kode KPP yang ada di NPWP Bapak Ibu semua. Karena kan untuk sekarang untuk yang wajib pajak pindah kode KPP-nya nggak berubah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan untuk pembayaran BKPTB dan JKPLN semuanya yang wajib pajak terdaftar di KPU Madya Bandung harus menggunakan ini. NPWP 000 kodenya 441, bukan kode sesuai yang ada di NPWP Bapak Ibu, tapi harus 441. Nah, bagaimana kalau salah? Kalau salah itu bisa diajukan PPK ya Bapak Ibu. Kalau kemarinnya sudah sudah terlanjur tapi pengisiannya salah, nanti bisa diajukan PPK. Jangan sampai nanti Bapak Ibu gara-gara cuman salah mengisi ini pada saat pemeriksaan jadi dikoreksi ya Bapak Ibu. Karena tidak sesuai dengan syarat untuk diperlakukan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur karena salah pengisian billing atau SSP-nya Bapak Ibu. Nah, ketentuan terkait ini ada di PMK 40 2010, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali. Kemudian pelaporan dalam pemanfaatan BKPTB ini juga sudah tadi sekilas ya Bapak Ibu. Di atas tadi juga sudah dijelaskan sekilas. Jadi di nomor dokumennya itu pengisiannya adalah NTPN kode KPP. Kode KPP-nya berarti 441 ya Bapak Ibu. Jadi NTPN pagar 441.
Untuk tanggalnya menyesuaikan tanggal pembayaran, masanya juga masa pembayaran atau 3 bulan setelahnya juga masih bisa. Penginputannya ada di dokumen lain pajak masukan. Diimpor ya Bapak Ibu, berarti di B1, kemudian dipilih dokumen lain pajak masukan impor, dokumen lain pajak masukan, kemudian diisikan seperti ini. Nah, ini mungkin yang agak baru ya Bapak Ibu, pengkreditan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi di ketentuan di PMK 61 itu pajak masukan yang pajak maksudnya PPN atas kegiatan membangun sendiri itu boleh dikreditkan ya Bapak Ibu, berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Nah, PPN-nya itu dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Ada yang sebenarnya dapat dikreditkan, tapi Bapak Ibu menginginkan tidak dikreditkan juga terserah Bapak Ibu ya. Nah, cara penginputannya bagaimana? Ini petunjuknya Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat baca sendiri ya, saya langsung ke aplikasinya saja. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada nama wajib pajaknya Sincan. Nah, kebetulan Sincan ini PKP ya Bapak Ibu. Kemudian dia melakukan kegiatan membangun sendiri. Kemudian dia sudah melakukan penyetoran PPN-nya. Nah, di situ ada diketahui NPWP-nya ini. Namanya NTPN, tanggal setornya 14 April. Berarti karena tanggal setornya 14 April, berarti masa pajaknya di sini April ya. Dia menyetornya kebetulan sama ya Bapak Ibu. Kemudian PPN-nya sebesar 2.200.000, DPP-nya ketemu 100 juta. Nanti Bapak Ibu lihat lagi ya di PMK 61 tentang tarifnya juga, yaitu menggunakan besaran tertentu sebesar 2,2%. Nah, di sini ada tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Di sini ada notif lokasi bangunan berada di dalam wilayah administrasi KPP terdaftar. Kenapa? Karena di sini dibayar menggunakan NPWP-nya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar di KPP Madi Bandung, kemudian melakukan pembangunan sendiri di wilayah administrasi KPP Madi Bandung, maka pembayarannya menggunakan NPWP sendiri. Seperti ini. Nah, cara penginputannya ada di dokumen ini ya, di pajak masukan, kemudian dokumen lain pajak masukan, dipilih seperti ini Bapak Ibu, menggunakan besaran tertentu, kemudian diisi dokumen transaksinya, dokumen lainnya dipersamakan dengan faktur pajak. NPWP-nya diisi NPWP sendiri, namanya juga nama sendiri, untuk nomor dokumennya diisi KMS Pagar NTPN. Kemudian tanggal dokumennya diisi tanggal pembayaran, masanya sama tadi ya Bapak Ibu. Boleh diisi dengan tanggal pembayaran atau 3 bulan setelahnya. Di sini diketahui DPP-nya 100 juta, PPN-nya 2.200.000. Nah, ini contoh berikutnya adalah apabila Bapak Ibu melakukan pembangunan yang di luar wilayah kerja administrasi. Misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan membangun sendiri di cabang yang ada misalnya di Jawa Tengah. Dan itu kan bukan wilayah administrasi KPP Madi Bandung ya Bapak Ibu. Nah, di pembuatan kode billingnya seperti ini ya Bapak Ibu. NPWP-nya menggunakan NPWP 000. Kemudian di sini adalah kode KPP di mana bangunan itu didirikan. Wilayah administrasi KPP mana? 000. Nah, di namanya itu ditulis nama, di belakangnya diisikan NPWP kita, NPWP pusatnya. Nah, setelah dipulai NTPN, dihitung PPN-nya, kemudian diisikan di dokumen lain pajak masukan. Perbedaannya ada di dokumen transaksi ya, Bapak Ibu. Pengisiannya. Kalau tadi di sini hanya diisi NPWP sendiri dan nama lawan transaksi. Nah, di sini untuk yang bangunan di lokasi di luar diisi NPWP 0, kemudian di kolom nama diisi nama dan NPWP. Untuk kolom lainnya sama ya Bapak Ibu. Ini apabila Bapak Ibu tidak mengkreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan itu
karena tidak memenuhi ketentuan pengisian dokumen yang disamakan dengan faktur pajak ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu salah membuat billingnya, belum dibetulkan gitu, tidak memenuhi, jadi tidak memenuhi ketentuan di PMK 61 2022. Misalnya tadi contohnya di sini Bapak Ibu. Nah, langsung ke contoh aja ya Bapak Ibu. Kalau contoh yang pertama, ini pembuatan dokumennya benar, tetapi tidak bisa dikreditkan karena kegiatan membangun sendiri itu misalnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan digunakan untuk CSR misalnya, karena itu tidak digunakan untuk kegiatan usaha, jadi tidak bisa dikreditkan. Jadi nanti harus masuk ke B3 ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu tidak dapat dikreditkannya karena salah dalam pembuatan dokumen SSP-nya. Ini kan pembangunan ada di luar wilayah administrasi ya Bapak Ibu, karena menggunakan NPWP 000, tapi di nama wajib pajak ini kurang Bapak Ibu, kurang mengisi. Seharusnya kan yang betul di sini nama wajib pajaknya Sincan, di belakangnya ada NPWP-nya sesuai PMK 61. Nah, kalau kayak gini itu nggak bisa dikreditkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membayar PPN KMS diperhatikan lagi untuk pengisian di kode billingnya. Kemudian tadi selain mengisi di dokumen lain pajak masukan, Bapak Ibu juga harus mengisi di ini ya, di induknya. Pengisiannya seperti ini. Masuk ke induk, kemudian diklik bagian 3, 4, 5. Diisi DPP-nya berapa, kemudian PPN-nya berapa, SSP-nya di input. Ini sama ya Bapak Ibu, ini contoh pengisian yang tadi pembangunan di wilayah administrasi KPP, kalau yang kedua ini di luar wilayah administrasi KPP. Penginputannya sama. Bedanya hanya di penginputan di dokumen lain tadi pajak masukan ya Bapak Ibu, penginputannya berbeda di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah oh salah tadi Bapak Ibu. Yang ini adalah pelaporan untuk pembayaran menggunakan NPWP 000. Di depan kan karena pembayarannya menggunakan NPWP 000, penginputan NTPN-nya tidak bisa dilakukan. Nah, nanti Bapak Ibu cukup melampirkan bukti bayarnya saja di pelaporan SPT, di scan aja dilampirkan karena tidak bisa diinput di induknya ya Bapak Ibu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ke PEB, pajak keluaran ya Bapak Ibu. Ini juga banyak kemarin ditanyakan. Apabila Bapak Ibu PEB-nya berupa dokumen BC33. BC33 ini datanya itu tidak bisa langsung disajikan di pre-populated ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan yang ada di sini. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada penerbitan PEB, dokumennya BC33, tolong perhatikan dulu Bapak Ibu. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus disampaikan dulu ya Bapak Ibu P3PET-nya. Itu ya pemberitahuan pemecahan penggabungan barang ekspor dan transshipment ya kalau nggak salah. P3PET-nya disampaikan dulu pemberitahuannya, kemudian harus dipastikan memperoleh nota persetujuan P3PET-nya. Nah, ini untuk prosedurnya Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya ke yang lebih ini ya Bapak Ibu, ke lebih ahli, yaitu di Bea Cukainya prosedurnya bagaimana, ini nanti ada di Bea Cukai ya Bapak Ibu. Prosedur bagaimana cara penyampaian P3PET dan nota dan memperoleh nota persetujuan P3PET-nya. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke Bea Cukainya.
Itu. Nanti kalau sudah ada nota persetujuan, harusnya Bapak Ibu kalau sudah mengupload itu tidak akan muncul lagi reject ITEK AP 50041. Itu. Selanjutnya adalah faktur pajak atas pembayaran PKP milik subjek pajak luar negeri ke kawasan berikat untuk diekspor. Nah, ini juga banyak kemarin yang menanyakan ya Bapak Ibu. Jadi ini dari TLDDP atau dari BKP atau dari pengusaha di kawasan berikat lainnya. Itu menjual, tapi pembelinya ada di luar negeri, tetapi si pembeli itu menginginkan barang itu untuk diproses terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu usahanya industri kain, nah, ada pembeli dari luar negeri, tapi pembelinya itu minta dijahit dulu di kawasan berikat lain. Nah, itu cara pembuatan fakturnya bagaimana? Untuk membuat fakturnya itu tetap menggunakan kode 07, tetapi di identitas pembeli itu diisi nama subjek pajak yang ada di luar negeri ya Bapak Ibu. Berarti diisi NPWP 000, terus nama pembeli yang ada di luar negeri, alamatnya juga yang ada di luar negeri. Kemudian ada pertanyaan lain, gimana kalau terjadi retur? Nah, retur ini diatur di PMK 65 2010. Di mana retur yang dapat diakui dan diinput di aplikasi e-faktur itu harus memenuhi ketentuan di MK 65 2010, yaitu harus mencantumkan NPWP, mencantumkan alamat pembelinya, terus nilai yang dikembalikan berapa. Sementara apabila ada pengembalian dari subjek pajak luar negeri kan tidak ada NPWP ya Bapak Ibu. Jadi nota retur ini tidak dapat diakui. Ya, bagaimana jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah mengganti barang di retur itu dengan barang yang barang jadi yang tidak rusak ya, Bapak Ibu, itu diganti. Nah, bagaimana kalau tetap di retur ya berarti tidak bisa diakui ya, Bapak Ibu di aplikasi e-faktur sebagai retur. Kemudian kan ada yang nanya kemarin gimana Pak kalau menggunakan faktur pengganti. Nah, itu belum ada penegasan ya, Bapak Ibu kalau apa namanya menggunakan faktur pengganti. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu pengen penegasan silahkan dikirimkan surat ke KPP ya Bapak Ibu, nanti kita teruskan ke kantor pusat untuk memperoleh jawaban. Jadi ini yang kami rangkum di sini ini juga ini Bapak Ibu jawaban dari kantor pusat atas pertanyaan Bapak Ibu. Kita rangkum jadi satu, saya tuangkan di sini gitu. Dan selanjutnya ini adalah faktur pajak atas penyerahan ke FTZ, ke Free Trade Zone ya Bapak Ibu, ke kawasan bebas. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penjualan barang misalnya ke FTZ, misalnya untuk kawasan bebas Sabang atau Batam atau Bintan atau Karimun ya Bapak Ibu, kan ditetapkan sebagai FTZ, itu menggunakan faktur 07. Pengisiannya seperti ini. Detailnya diisi detail transaksinya 7 ya, diberi 7 Bapak Ibu, faktur 07 penyerahan tidak dipungut. Kemudian untuk keterangan tambahnya dipilih kawasan bebas. Pastikan di sini PP yang muncul itu PP 41 2021 Bapak Ibu ya. Kalau di sini belum muncul PP yang update silahkan nanti di update kode capnya di menu referensi, terus sinkronis kode capnya ya Bapak Ibu sampai kode capnya ini update. Kemudian jenis transaksinya pilih 1, tanggal dokumennya diisi tanggal faktur, kemudian masa pajaknya diisi, tahun pajaknya diisi, nomor faktur. Nah, di sini ada dokumen pendukung Bapak Ibu. Dokumen pendukung ini diisi nomor PPBC ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contohnya. Contoh PPBC-nya seperti ini. Jadi nomor yang diinput itu adalah mulai digit keempat sampai ke belakang ya Bapak Ibu. Yang 00 depannya itu nggak usah diinput. Jadi di sini input nomor dokumennya adalah nomor PPBC yang ini. Kemudian yang lain sama ya Bapak Ibu, input nama NPWP rawan transaksi, terus apa namanya NPWP penjualnya, pembelinya, identitasnya, harganya berapa, nilai PP-nya berapa, sama. Yang perlu diperhatikan hanya di sini aja Bapak Ibu, nomor dokumen pendukung itu diisi nomor PPBC gitu.
Yang terakhir Bapak Ibu ya, ada yang nanyain PAP konsolidasi. Ini jawaban dari Bea Cukainya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi menurut Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai di DJPC, saat ini data PAP konsolidasi belum termasuk data yang dipertukarkan antara DJPC dan DJP, sehingga data PAP konsolidasi belum dapat dikirimkan ke DJP. Untuk keperluan pelaporan SPT, wajib pajak dapat berkirim surat ke KPP untuk memperoleh penegasan terkait cara input PAP konsolidasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kemarin yang masih bertanya tentang PAP konsultasi, nanti silakan bersurat ke kami, nanti kami teruskan ke Direktorat PP1 ya di kantor pusat. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh balasan dari kantor pusat. Selesai Bapak Ibu. Ini kira-kira tadi ya update untuk acara pengisian yang kemarin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti kami laksanakan secara langsung aja ya Bapak Ibu. Jangan bertanya di kolom chat. Nanti soalnya rada bingung menjawab di kolom chat gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung saja di sesi tanya jawab. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi kurang jelas atau ada kesalahan, nanti bisa diskusi di sesi tanya jawab. Mungkin dari saya akhiri waktu, saya kembalikan ke Pak Cecep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofri atas penyampaian materi tentang beberapa update terbaru ya tentang aplikasi e-faktur, tentang cara pengisiannya ya, bukan update e-fakturnya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mempraktekannya ya, jangan sampai ada kesalahan lagi dalam aplikasi e-fakturnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan mengejak pada materi inti sebenarnya, yaitu perubahan dari Per 03, yaitu Per 11 tahun 2022 tentang perubahan tentang Per 03 tentang faktur pajak ya. Untuk materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri ya Bapak Ibu, karena kalau Pak Sopri lagi yang menyampaikan nanti Bapak Ibu takutnya bosan ya. Nggak apa-apa lah, udah agak batuk-batuk juga, kesian ya. Nggak apa-apa, borongan MC sekaligus materi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga nggak bosan lihat wajah saya. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebentar, saya coba share screen. Oke. Yes. Oh iya, mohon maaf. Baik. Semoga terlihat ya Bapak Ibu. Lihat nggak? Kelihatan ya? Mohon responnya. Oke. Ya Bapak Ibu kelihatan ya? Kita akan membahas tentang Per 11 tahun 2022 tentang perubahan dari Per Dirjen nomor 03 tahun 2022 tentang faktur pajak. Nah, akhir-akhir ini terutama di akhir Agustus kemarin sejak berlakunya Per 11 kami banyak menerima pertanyaan ya. Pak, gimana nih aplikasinya tentang pengisian alamat pembeli begitu ya? Karena di Per 11 katanya ada perubahan dan memang seperti itu Bapak Ibu ya, ada perubahan yang cukup yang memang sangat berubah ya dari sisi pengisian identitas pembeli. Nah, seperti apa perubahannya akan kita bahas. Nah, kita bahas latar belakang dan tujuannya Bapak Ibu. Sebenarnya latar belakangnya untuk memberikan kemudahan ya kepada pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak. Kemudian juga memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan, yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian juga ini perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak berupa identitas pembeli
barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Terutama di situ tentang alamatnya ya Bapak Ibu yang berubah. Kemudian ketentuan mengenai persyaratan pengkreditan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini juga diatur di PR 11. Nah, begini ini Bapak Ibu untuk inti dari perubahan PR 11 yaitu di pasal 6 ayat 6 dan pasal 6 ayat 7 ya. Nah, saya flashback dulu ke aturan yang lama di PR 03 tahun 2022. Sebelumnya diaturkan ya jika Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak kepada pembeli atau lawan transaksi yang terdaftar di KPP BKM, yaitu wajib pajak besar atau LTO ya, khusus seperti PMA dan seterusnya, atau madya, BKM itu jadi wajib pajak besar atau LTO, khusus seperti PMA dan lainnya, dan M itu madya ya. Nah, jika Bapak Ibu bertransaksi menyerahkan BKP JKP kepada wajib pajak terdaftar di KPP BKM, dan kebetulan alamatnya atau pengirimannya dilakukan kepada cabang yang alamatnya berbeda dengan pusat, maka Bapak Ibu dalam penerbitan faktur pajaknya menggunakan nama dan NPWP pusat dan alamatnya alamat cabang ya. Begitu ya Bapak Ibu ya kalau di PR 03 ya. Betul kan kayak gitu ya? Sekali lagi saya ulangi ya, kalau di PR 03 jika Bapak Ibu bertransaksi atau menerbitkan faktur pajak kepada pembeli yang terdaftar di KPP BKM dan kebetulan alamatnya berbeda dengan alamat pusat yaitu alamat cabang, alamat cabangnya berbeda dengan alamat pusat begitu, maka Bapak Ibu menggunakan atau menerbitkan faktur dengan identitas pembelinya, nama dan NPP menggunakan nama NPP pusat dan cabangnya dan alamatnya menggunakan alamat cabang begitu ya. Itu di aturan PR 03 secara umum seperti itu. Nah, untuk di PR 11 ini ada perubahan yang cukup yang berubah ya, terutama dari sisi pengisian alamatnya. Seperti apa perubahannya? Nah, kita simak sama-sama Bapak Ibu ya di pasal 6 ayat 6. Kita baca pelan-pelan dulu ya. Dalam hal penyerahan BKP JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN PPNBM berutang yang diadministrasikan di KPP wajib pajak besar khusus atau madya. Nah, ini yang masih sama ya, KPP BKM yaitu KPP wajib pajak besar khusus dan madya ini masih sama. Ini syarat berikutnya, ini syarat kumulatif ya, bukan pilihan tapi syarat kumulatif atau keseluruhannya harus terpenuhi. Yang kedua, tetapi BKP JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN PPNBM terutang yang dipusatkan. Maksudnya yang dipusatkan itu tempat ke cabang maksudnya ya. Yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Nah, syarat yang kedua adalah pengirimannya kepada alamat cabang maksudnya ya, yang cabang tersebut berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN atau tidak dipungut. Nah, kawasan tertentu seperti apa? Nah, ada di bawahnya nih penjelasan pasal 6 ayat 7A. Kawasan tertentu adalah sebagaimana itu dalam yang pertama adalah ketentuannya, yang pertama adalah tempat penimbunan berikat atau kita kenal singkatnya kawasan berikat. Nah, ini adalah kawasan tertentu nih. Kalau Bapak Ibu yang bingung apa itu kawasan tertentu, itu yang pertama adalah tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat. Yang kedua, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, ini juga ada beberapa, ada KEK baru yang baru ditunjuk oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak harus cek dulu ya, apakah cabangnya di kawasan berikat atau kawasan ekonomi khusus. Atau yang ketiga, ketentuan lain yang sejenis yang mengatur mengenai kegiatan kawasan atau tempat tertentu di dalam negara PBN yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Atau kawasan lain ya, jika mungkin nanti ada aturan baru yang menentukan bahwa ada kawasan lain atau yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Tapi yang sementara ada yang masih eksis sekarang yaitu kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus ya. Jadi sekali lagi untuk yang kedua syaratnya adalah pengiriman tersebut dilakukan kepada alamat cabang dan alamat cabang tersebut berada di kawasan tertentu yaitu tempat memberikat dan kawasan ekonomi khusus atau kawasan lain yang ditentukan kemudian. Syarat yang ketiga
yaitu penyerahan BKP dimaksud mendapatkan penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Saya ulangi ya. Penyerahan BKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN, PPNBM tidak dipungut. Nah, misalkan jika syarat yang pertama, kedua terpenuhi, misalkan lawan transaksi atau pembeli Bapak Ibu terdaftar di KPP Madya, berarti kan terpenuhi yang pertama ya. Kebetulan dikirimkannya ke alamat cabang dan alamat cabang tersebut merupakan kawasan berikat. Nah, berarti syarat yang kedua terpenuhi ya. Nah, cek dulu yang ketiga nih. Apakah BKP atau JKP tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut? Nah, bagaimana tahunya? Bapak Ibu bisa cek di PMK 65 tentang tentang kawasan berikat ya. Pertanyaan panjang, pokoknya itu tentang kawasan berikat. Bapak Ibu bisa cek di PMK 65. Di sana diatur BKP, JKP apa saja yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut untuk penyerahan ke kawasan berikat. Nah, jadi untuk apa saja BKP, JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, Bapak Ibu harus cek kembali di PMK 65. Nah, jika di PMK 65 tersebut terpenuhi, artinya BKP, JKP tersebut mendapatkan fasilitas PPN, PPNBM tidak dipungut, maka berlaku ketiga syarat ini terpenuhi, begitu ya, terpenuhi. Nah, bagaimana pengisian identitas pembelinya jika ketiga syarat yang terpenuhi? Yang pertama adalah untuk pengisian nama dan NPWP dilakukan dengan nama NPWP PKP tempat dilakukan pemusatan, artinya menggunakan nama dan NPWP pusat. Sekali lagi, nama dan NPWP menggunakan nama dan NPWP pusat. Nah, kemudian untuk alamatnya, alamat tempat PPN atau PPNBM yang terutang yang dipusatkan yang menerima BKP, JKP yang berada di kawasan tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas. Nah, untuk alamatnya menggunakan alamat cabang, lah singkatnya seperti itu. Jadi jika ketiga syarat ini terpenuhi, untuk pengisian identitas pembelinya, yaitu nama dan NPWP menggunakan nama dan NPWP pusat, sedangkan alamatnya menggunakan alamat cabang. Mudah-mudahan dipahami ya. Biar nggak bingung, saya review kembali ya di pasal 6, di pasal 6 ini. Jadi untuk di pasal 6 per 11 ini yang menggunakan alamat-alamat cabang, jika pengirimannya ke cabang, hanya wajib pajak atau pembeli yang memenuhi kriteria yang ini ya, yaitu yang pertama terdaftar di KPP BKM, kemudian dia berada cabangnya di kawasan tertentu. Nah, di kawasan tertentu tuh yang tadi ya, kawasan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan lainnya yang ditentukan kemudian. Dan penyerahan BKP atau JKP-nya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, jika ketiga syarat itu terpenuhi, maka untuk pengisian identitas pembeli pada faktur pajaknya menggunakan nama dan NPWP, menggunakan nama NPWP pusat, alamatnya menggunakan alamat cabang, yaitu alamat cabang di kawasan berikat tersebut. Terus ada pertanyaan, memangnya ada Pak di BKP JKP kawasan berikat, tapi tidak dipungut? Oh ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cek di PMK 65 ya, apa saja yang BKP JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Misalkan nih, jika syarat nomor 1 dan kedua terpenuhi, dia terdaftar di Madya, kemudian cabangnya juga kawasan berikat, hanya saja BKP JKP-nya itu tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Artinya PPN-nya tetap 01 ya begitu, karena tidak memenuhi di PMK 65. Nah itu nggak bisa, jadi alamatnya menggunakan alamat pusat, kembali ke ketentuan awal begitu. Tidak menggunakan alamat cabang. Jadi hanya ini saja ya Bapak Ibu ya perubahan untuk identitas pembeli di per 11 ini. Nah kalau misalnya masih bingung nanti kita diskusi ya. Kita diskusi. Sementara seperti ini penjelasannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini ada matriksnya mengenai pengisian identitas pembeli. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini terlalu kecil slide-nya ya. Khawatir Bapak Ibu tidak terlihat. Dan Bapak Ibu nanti bisa baca saja silakan di akhir sesi. Nanti slide-nya akan kami share juga. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, selain mengatur mengenai pengisian identitas pembeli, 11 ini juga mengatur tentang persyaratan pengkreditan pajak masukan, yaitu diatur di pasal 37 ayat 2.
Ini hanya singkat saja sih, nggak terlalu banyak ya. Saya bacakan saja. PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli, PKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Di sini clue-nya sebenarnya ini nih ya. PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan PPN yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sesuai dengan perintah pajak masukan. Misalkan, mungkin ada pertanyaan nih, maksudnya apa nih dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak? Ini banyak ya, dan ketentuannya juga berkembang, jadi ada bertambah terus apa saja dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Mungkin yang selama ini sampai sekarang masih berlaku seperti tiket perjalanan, misalkan airwheel bill yang dari pesawat ya, atau delivery bill, atau juga yang aturan terbaru itu ada tentang penyerahan melalui PMSE, itu juga ada dokumen tertentu di pesangon faktur pajak ya. Nah intinya, dokumen tertentu yang dipesangon faktur pajak ini dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Nah apa aja pengkreditan ini diatur undang PPN ya. Nah, salah satunya barang tersebut harus berkaitan BKP atau JKP tersebut harus berkaitan dengan kegiatan usaha ya, salah satu seperti itu baru bisa dikreditkan. Ini hanya seperti ini aja sih perubahannya, nggak banyak. Nah, kita lanjut ke identitas pembeli ya, masih kembali ke pembeli. Ini ada ketentuan peralihan nih. Pada saat peraturan Dirjen Pajak ini berlaku, artinya per 11 ini berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Agustus yang dibuat untuk penyerahan BKP, yang pertama yang dibuat untuk penyerahan BKP, JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN, PPNBM berutang, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 ayat 7 per 03. Ini masih berlaku ke per 03 ya. Tetapi BKP JKP tersebut dikirimkan diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM terutang yang dipusatkan atau alamat cabang ya, yang berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, dan penyerahan BKP dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Nah, kunci ini nih. Jadi jika sebelum per ini berlaku kan per 11 berlaku tuh tanggal 1 September ya. Jadi jika sebelum ini ada Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak nih, faktur pajak ke kawasan berikat, namun kawasan berikat faktur pajak dikirimkan ke alamat cabangnya. Alamat cabangnya masuk ke kawasan berikat, namun ternyata BKP JKP-nya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, begitu. Kemudian atau selain di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli, penerima JKP Simak per 03. Mungkin singkatnya begini Bapak Ibu ya. Kalau di per 03 dulu kan kita tidak melihat bahwa apakah BKP atau JKP tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau tidak ya. Kalau di per 03 kan tidak diatur seperti itu ya. Jadi selama penyerahannya kepada alamat cabang yang terdaftar, yang pusatnya terdaftar di KPP BKM, selama pengirimannya ke alamat cabang, maka alamatnya menggunakan alamat cabang begitu ya Bapak Ibu ya, tanpa melihat apakah dia di kawasan berikat atau bahkan di kawasan berikat tapi PP-nya tidak dipungut begitu ya. Tetap alamat cabang. Nah, faktur pajak yang dibuat dengan kondisi seperti itu dianggap masih berlaku atau merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 per 03. Dan pajak masukan tersebut dapat dikirimkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan, artinya berkaitan kegiatan usaha ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya, titik krusialnya ada di sini sebenarnya di penyerahan ke kawasan berikat yang tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut, begitu. Karena kalau di per 11 itu harus kepada kawasan berikat
yang di kawasan berikat tersebut BKP atau JKP-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut ya, baru bisa menggunakan alamat cabang. Kalau di P03 yang dulu kan tidak ada istilah seperti ini ya. Namun jika sudah terlanjur dibuat dan memang ketentuannya seperti itu, memang masih berlaku seperti ini ya, maka faktur pajak tersebut masih berlaku dan bagi pembeli atau penerima fakturnya masih bisa mengkreditkan sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan pajak masukan. Artinya tidak ada masalah ya untuk faktur pajak yang April sampai dengan 31 Agustus. Nah, ini ada matriksnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya. Intinya mah untuk yang faktur pajak dari 1 April sampai dengan 31 Agustus ini masa berlaku PR03 dulu ya. Jika ada penerbitan eh, kepada pembeli yang terdaftar di KPP BKM, kemudian dia ternyata cabangnya diserahkan ke alamat cabang yang merupakan kawasan berikat, namun sorry BKP JKP-nya ternyata tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, jika berdasarkan PR03 kan ini tetap menggunakan alamat cabang ya. Dan ini nggak apa-apa masih berlaku jika masuk ke range waktunya 1 April sampai ke 1 Agustus. Namun jika sudah masuk ke 1 September, harus diperhatikan juga Bapak Ibu ya, karena ada 3 syarat tadi. Pertama, pembelinya harus alamat cabangnya harus terdaftar, pembelinya harus terdaftar di KPP BKM, kemudian alamat cabangnya merupakan kawasan tertentu, dan BKP JKP-nya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Itu baru bisa menggunakan alamat cabang. Begitu ya untuk TPL 11. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu aja ke contoh nih, masih ada contohnya. Nah, ini sebagai informasi, per 11 ini mulai berlaku 1 September ya. Jadi sekarang sudah masuk ke awal-awal September ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan jika ada penerbitan faktur di September ya, yang sampai ada kesalahan. Nah, ini ada cara identifikasi nih. Bagaimana cara mengidentifikasi lawan transaksi? Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu nih lawan transaksi Ibu, pembeli Bapak Ibu terdaftar di mana? Nah, caranya yang pertama, cek identifikasi KPP tempat terdaftar lawan transaksi bisa dilakukan yang pertama di DJP online. DJP online, sekarang dibuka DJP online-nya. Jadi Bapak Ibu bisa minta NPWP elektronik seperti ini. Ini didapatkan di DJP online. Masuk ke login dulu ke DJP online. Nanti ada NPWP ini seperti ini ya. Nah, ada di atas nih KPP Madya Bandung. Nah, berarti dia terdaftar KPP Madya Bandung atau KPP BKM kan. Kemudian ini juga ada fasilitas kirim email nih. Eh, Bapak Ibu bisa minta ke pembeli atau lawan transaksi Bapak Ibu untuk mengirimkan NPWP elektronik tersebut ke email Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa yakin ya bahwa pembeli Bapak Ibu terdaftarnya di mana. Jadi sekali lagi tempat terdaftar wajib pajak bisa dicek di DJP online, bisa lihat di menu profil wajib pajak atau dicek di NPWP elektroniknya. Dan NPWP elektronik ini bisa dikirim melalui email. Bapak Ibu bisa meminta lawan transaksi Bapak Ibu atau pembelinya untuk mengirimkan NPWP elektronik ini ke email Bapak Ibu untuk memastikan dia terdaftar di mana. Kemudian langkah berikutnya setelah memastikan terdaftar di mana, dalam hal lawan transaksi terdaftar atau tempat pelaporan PPN-nya di KPP BKM, maka penerbit faktur dapat meminta informasi tentang tempat penerimaan barang. Nah, jika misalkan pembelinya terdaftar di KPP Madya nih, cek dulu nih pengirimannya mau kemana, ke alamat pusat, atau jika dia mempunyai cabang, mungkin akan dikirimkan ke cabang, begitu. Cek dulu kirimkannya sesuai dengan alamat pusat di NPWP elektronik ini, atau justru ke alamat cabang yang berarti berbeda dengan alamat pusat yang di sini, begitu ya. Pastikan seperti itu dulu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hal lawan transaksi terdaftar atau pembelinya, pelaporan PPN-nya di selain KPP BKM, maka penerbit faktur meminta informasi apakah tempat berutang PPN-nya dipusatkan atau tidak. Nah, dalam hal pembeli atau lawan transaksi Bapak Ibu terdaftar di selain di KPP BKM, artinya di KPP Pratama ya, Bapak Ibu dapat menerima minta informasi apakah
tempat rutangnya dipusatkan atau tidak. Jadi sebagai informasi, kalau Bapak Ibu kan semuanya di sini terdaftar di KPP Madya Bandung ya. Dan ketentuannya kalau di KPP Madya Bandung berarti PPN-nya harus dipusatkan di KPP Madya. Nah, sebagai informasi jika wajib pajak terdaftar di KPP Pratama itu tidak ada keharusan dipusatkan ya, artinya pilihan. PPN-nya bisa dipusatkan atau tidak begitu. Jika dipusatkan maka harus mengajukan pemusatan dalam hal ini ke Kanwil ya, ke Kanwil, dan jika ada cabang baru juga harus jika ingin dipusatkan maka mengajukan pemusatan kembali begitu. Nah, jika lawan transaksi Bapak Ibu terdaftar KPP Pratama, Bapak Ibu bisa cek PPN-nya dipusatkan atau tidak. Ditanyakan dulu ya, karena jika tidak dipusatkan berarti ya cabangnya bisa menerbitkan faktur sendiri. Artinya ya bisa ke masing-masing cabang transaksinya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, selain memastikan tempat terdaftar atau tempat pelaporan PPN, penerbit faktur juga dapat meminta informasi apakah tempat penerimaan BKP JKP tersebut memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, yang juga penting nih, karena di per 11 ada ketentuan ini. BKP atau JKP-nya harus mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi harus cek dulu, misalkan di kawasan tertentu gitu ya. Misalkan yang pertama, misalkan tadi pembelinya terdaftar di KPP Madya begitu ya. Kemudian dia dikirimkan ke alamat cabang. Nah, ternyata cabangnya di kawasan tertentu begitu ya. Nah, kemudian cek juga nih di kawasan tersebut BKP atau JKP-nya memperoleh fasilitas PPN dipungut, tidak dipungut atau tidak begitu ya. Karena di per 11 ini ada ketentuan jika yang 3 syarat tadi ya, termasuk yang salah satunya adalah BKP tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, maka bisa menggunakan alamat cabang begitu. Nah, di sini ada semacam flowchart ya, ada flowchart. Bapak Ibu bisa analisis ini mungkin lebih mudah daripada matriks yang tadi ya, karena flowchart ini lebih besar dan bisa di hurufnya lebih besar juga ya. Nah, sekarang kita cek dari yang pertama dulu ya. Apakah penerima atau penerima BKP atau JKP terdaftar di KPP BKM? Jika tidak, maka penerbitan faktur untuk penerima BKP JKP terdaftar di KPP Pratama. Silakan nanti Bapak Ibu kalau misalkan tidak di BKM berarti kan di Pratama ya. Berarti sesuaikan dengan ketentuan di Pratama, dia dipusatkan atau tidak begitu ya. Cek dulu, tanya dulu ke lawan transaksi Bapak Ibu begitu ya. Jika dipusatkan ya berarti menggunakan alamat pusat seluruhnya. Tapi jika tidak dipusatkan berarti alamat cabang pun bisa digunakan gitu ya. Nah, jika ternyata penerima BKP JKP-nya terdaftar di KPP BKM, jika jawabannya ya, maka ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah penerima BKP JKP tersebut ada di KPBPB? Apakah penerima BKP JKP tersebut ada di KPBPB susah ya singkatannya. Apa itu KPBPB? Yaitu kawasan perdagangan bebas, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini tidak banyak ya. Salah satunya yang paling terkenal di Batam ya Bapak Ibu. Jadi Batam itu seluruh areanya masuk ke area KPBPB, kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas. Ya, KPPB itu kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas. Nah, apakah penerima BKP JKP tersebut ada di KPPB? Jika iya, misalkan di Batam gitu ya, maka faktur pajak diisi NPWP dan alamat penerima. Kenapa diisi NPWP alamat penerima? Karena khusus untuk KPBPB ini NPWP-nya tidak boleh dipusatkan. Begitu. Ini ketentuan khusus ya. Khusus untuk KPPB, NPWP-nya tidak boleh dipusatkan. Misalkan perusahaan Bapak Ibu nih ternyata punya cabang di Batam. Punya cabang di Batam. Dan Batam termasuk ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB. Maka NPWP cabang perusahaan Bapak Ibu yang ada di Batam itu tidak boleh dipusatkan. Artinya, misalkan jika Bapak Ibu bertransaksi dengan lawan transaksi atau pembeli yang berada di Batam, dan cabangnya juga ada cabangnya di Batam gitu ya.
maka Bapak Ibu tetap menggunakan NPWP dan alamat cabangnya, begitu. Karena sekali lagi untuk NPWP yang terdaftar di KPB-PB atau kawasan perdagangan bebas atau bebas itu NPWP-nya tidak dipusatkan. PPN-nya sudah tidak dipusatkan. Kemudian jika jawabannya tidak, mungkin di luar Batam ya. Cek lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah penyerahannya tidak dipungut selain KPB-PB atau harus dipungut? Nah, jika penyerahannya tidak dipungut, artinya ini memenuhi per 11 ya, maka faktur pajak diisi dengan NPWP pusat, NPWP pusat, namanya pusat juga, tapi alamatnya menggunakan alamat penerima. Saya ulangi ya. Jika tidak di KPPB, misalkan di tempat lain ya, di luar Batam dan lainnya, cek dulu nih, apakah penyerahannya tidak dipungut atau tidak. Ternyata jika BKP atau JKP-nya penyerahannya tidak dipungut, maka faktur pajaknya diisi dengan NPWP dan NPWP sama namanya pusat, tapi alamat penerimanya menggunakan alamat cabang, alamat penerima. Yaitu selama di kawasan tertentu ya, yaitu TPB, tempat pertemuan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, atau kawasan lain yang diatur kemudian. Tapi ternyata jika BKP JKP-nya tidak mendapatkan fasilitas penyerahan tidak dipungut, maka di sini ketentuan untuk faktur pajaknya diisi dengan NPWP pusat, alamat juga alamat pusat, kembali ke ketentuan awal. Kembali ke ketentuan awal ya Bapak Ibu. Artinya dia tidak memenuhi per 11. Jika tidak memenuhi per 11 berarti alamatnya tetap menggunakan alamat pusat. Walaupun cabangnya terdaftar di KPP Madya Bandung, misalkan atau KPP BKM. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena memang agak eh, sedikit rumit kalau Bapak Ibu baru mengetahui ya. Tapi kalau sudah berulang kali membaca, saya kira Bapak Ibu sudah dapat memahami ya. Nah, di sini ada penjelasan singkat nih, apa itu KPP BKM? KPP BKM adalah kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah DJP wajib pajak besar, kantor wilayah DJP Jakarta khusus, atau kantor pelayanan pajak Madya. Itu untuk yang wajib pajak besar ada wajib pajak besar 1 sampai dengan 4. Kalau khusus ada KPP PMA, pengaman modal asing 1 sampai dengan 6, dan KPP Badora atau Badan dan Orang Asing, dan KPP Migas, minyak dan gas bumi. KPP masuk bursa juga termasuk ke dalam khusus dah, dan KPP Madya. Jadi khusus itu ada banyak ya. Yang terlihat seperti ini, Bapak bisa dicek di sini ya. Oke, sekarang cara identifikasi selanjutnya nih. Jika terdaftar di KPP Pratama. Jika di KPP Pratama ya. Berdasarkan faktur untuk penerima BKP JKP yang terdaftar di KPP Pratama. Nah, jika Bapak Ibu bertransaksi atau menjual BKP JKP melakukan penyerahan BKP JKP ke penerima yang terdaftar di KPP Pratama. Nah, Bapak Ibu yang pertama harus cek dulu apakah PPN tersebut dipusatkan. Kenapa harus cek dulu yang pertama ini? Karena di KPP Pratama tidak ada ketentuan atau keharusan PPN harus dipusatkan. Jadi dikembalikan kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, harus ditanya dulu nih. Jika PPN-nya tidak dipusatkan, maka faktur pajak diisi NPWP dan alamat penerima. Jadi misalkan jika dikirim ke alamat cabang begitu ya, dan kebetulan tidak dipusatkan, maka yang menggunakan NPWP cabang dan alamat cabang begitu. Karena tidak dipusatkan. Nah, jika PPN-nya dipusatkan, jika jawabannya iya, maka cek dulu pertanyaan berikutnya. Apakah penerima BKP JKP tersebut ada di KPB-PB atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, contohnya Batam misalkan, atau TPB, tempat penerima berikat, atau KEK, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan lain yang PPN-nya tidak dipungut, maka faktur pajak diisi dengan NPWP dan alamat penerima. Kenapa diisi NPWP alamat penerima padahal kan dia dipusatkan gitu ya. Kenapa? Karena tempat-tempat yang disebutkan tadi, yaitu KPB-PB, TPB, KEK, dan kawasan lainnya, ini tidak boleh dipusatkan. Jika di Pratama ya, tidak boleh dipusatkan, artinya tetap menggunakan
alamat NPP dan alamat penerima, walaupun dia terdaftarnya di KPP Pratama, begitu ya. Karena ini juga bisa juga terjadi seperti ini ya. Dia di KPP Pratama, kemudian Bapak Ibu mengirimkan ke alamat cabang begitu ya. Ternyata dia PP-nya dipusatkan begitu ya. Namun cabangnya berada di kawasan tertentu begitu ya. Kawasan tertentu yang kebetulan juga BKP-nya tidak dipungut. Atau bahkan juga tidak begitu ya, maka tetap menggunakan NPWP cabang dan alamat cabang karena untuk kawasan KPP PB, TPB, KK ini tidak bisa dipusatkan begitu. Tapi ternyata jika PPN-nya dipusatkan dan ternyata cabangnya jawabannya ini tidak ya, artinya dia tidak terdapat tidak di KPPB, TPB atau KK, maka penerima termasuk dalam dicek dulu nih, penerima termasuk dalam KEP pemusatan atau tidak. Nah, cek dulu nih, penerima termasuk dalam KEP pemusatan atau tidak. Karena di KPP Pratama itu, jika ada cabangnya ingin dipusatkan, maka dia harus mengajukan pemusatan terlebih dahulu. Nanti akan dipusatkan oleh Kanwil, begitu ya. Nah, harus dicek dulu nih, cabangnya dia masuk ke KEP pemusatan atau tidak. Jika iya, maka faktur pajak diisi NPWP pusat dan alamatnya pusat, karena kan dipusatkan. Jika tidak, maka faktur pajak diisi NPWP dan alamat penerima, karena PP-nya tidak dipusatkan. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya ulangi untuk yang penyerahan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama, Bapak Ibu cek dulu yang pertama PP-nya dipusatkan atau tidak. Jika tidak, maka dikirim sesuai dengan alamat ya. Faktur pajaknya diisi sesuai dengan NPP dan alamat penerima. Tapi jika dipusatkan, cek dulu nih pengirimannya kepada, misalkan cek dulu nih cabangnya ada di KPBPB atau TPB atau KEK, cek dulu ya. Jika iya, maka faktur pajaknya diisi dengan NPP dan alamat penerima karena yang ini tidak bisa dipusatkan gitu ya. Tapi ternyata jika tidak di KPBPB, di TPB atau KEK, cek dulu nih kembali ke awal, dia dipusatkan atau tidak PPN-nya. Jika dipusatkan, maka menggunakan alamat pusat, NPP pusat. Jika tidak, maka menggunakan alamat dan NPP penerima. Itu untuk KPP Pratama. Nah, biar nggak bingung, Bapak Ibu kita langsung ke contoh kasus aja ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih memahami. Di sini ada 5 contoh kasus. Mudah-mudahan keburu sampai jam 11 ya. Jika nggak keburu ya mungkin Bapak Ibu bisa baca saja. Ada 5 ya contoh kasusnya. Yang pertama, pada bulan Agustus dan September 2022, PTA, misalkan perusahaan Bapak Ibu PTA ya, PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus 2022 dan 1 September 2022 ini sengaja dibuat 2 tanggal sebagai pembeda ya, karena tanggal 31 Agustus kan ini masih berlaku per 03, 1 September sudah per 11 ya. Sengaja dibuat 2 tanggal berbeda agar bisa dibedakan nanti pelakuannya. Tanggal 31 dan 1 September melakukan penyerahan BKP kepada PTB yang merupakan PKP dengan alamat kantor pusat di Gedung Geraha Indah, Kota Bandung ya. Nah, PTB ini merupakan PTB pusat terdaftar di KPP Madya Bandung. Jadi PTB pusatnya terdaftar KPP Madya Bandung, artinya di KPP BKN ya. Dengan NPP sekian. PTB mempunyai cabang yang berada di kawasan bebas Pulau Batam. Contohnya di Pulau Batam, kawasan bebas yang artinya masuk ke KPBPB, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas tidak dipungut, PPN-nya tidak dipungut. Artinya setiap penyerahan ke PPPB untuk barang tertentu ya, mendapatkan PPN tidak dipungut ya, fasilitas tidak dipungut. Nah, PTB cabang yang beralamat di Jalan Sungai Besar nomor 12 Kota Batam. Nah, PTB cabang tersebut terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan dengan NPP sekian. Nah, BKP dari perusahaan PTA ini dikirimkan ke alamat PTB cabang tersebut yang di Batam ya.
Nah, bagaimana ketentuan pengisian nama, NPP, alamat, faktur pajak yang diterima PTA? Nah, kita cek dulu nih. PTA wajib pajak membuat faktur pajak pada tanggal 31 dan 1 September yang mencantumkan NPP, nama, dan alamat tersebut sebagai berikut. Namanya diisi dengan PTB cabang. Sekali lagi, namanya dengan diisi nama PTB cabang ya. Nama PTB cabang. Dan NPP-nya juga diisi dengan NPP PTB cabang. Alamatnya pun sama dengan alamat PTB cabang, yaitu di KPP, yaitu di Batam sana. Kenapa? Karena tadi ya, jika cabangnya terdaftar di KPBPB, ini tidak bisa dipusatkan, walaupun pusatnya ada di KPP Madya Bandung, artinya di KPP BKM gitu. Makanya pengisian faktur pajaknya ya juga diisi ya sesuai dengan cabang ya, namanya nama PTB cabang, kemudian NPP-nya juga NPP cabang, dan alamatnya juga alamat cabang. Sekali lagi ini berlaku jika cabangnya terdaftar di KPBPB atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Salah satunya contohnya di Batam, begitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu contoh pertama. Lanjut ke contoh kedua. Dan ini tidak ada tidak ada perbedaan ya antara 31 Agustus sejak per 03 ataupun per 11 sama-sama seperti ini. Jadi jika pengirimannya ke alamat cabang yang terdaftar yang berada di KPBPB, maka sama-sama menggunakan NPP cabang dan alamat cabang juga begitu. Nah, contoh kasus yang kedua nih. Tanggal 31 Agustus dan 1 September, masih PTA ini ya, melakukan penyerahan BKP kepada PTC yang merupakan PKP dengan alamat kantor pusat di Kota Bandung. PTC pusat terdaftar di KPP Madya Bandung dengan NPP sekian. PTC mempunyai cabang yang berada di kawasan Berikat. Nah ini nih, harus garis bawah ini ya. PTC mempunyai cabang yang berada di kawasan Berikat, yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini juga harus garis bawah juga nih. Ada 3 terpenuhi ya. Yang pertama, dia terdaftar KPP Madya Bandung pusatnya, kemudian juga cabangnya juga berada di kawasan Berikat, artinya ini merupakan kawasan tertentu ya. Dan penyerahan BKP JKP juga mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini 3-tiganya terpenuhi ya. Nah, PTB cabang beralamat di Jalan Arjuna, Kota Semarang. Nah, ternyata di Semarang nih, PTC cabangnya. Nah, PTC cabang terdaftar di KPP Pratama Semarang Cadisari dengan NPP sekian. Nah, BKP ternyata dikirimkan oleh PTA ke PT cabang. Artinya dikirimkannya ke kawasan Berikat dengan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ya. Nah, bagaimana pengisian nama NPP alamatnya? Jawabannya adalah PTA wajib membuat faktur pajak tanggal 31 atau tanggal 1 September yang mencantumkan namanya diisi nama PTC pusat. Jadi ini nggak berubah ya kalau namanya mah nama pusat. Karena kan tetapnya KPP Madya Bandung yang pemusatan kan. Kemudian NPP diisi dengan NPP PTC pusat juga. Jadi NPP dan nama masih menggunakan pusat. Hanya saja alamatnya diisi dengan alamat cabang. Yaitu Jalan Arjuna sekian, Jalan Arjuna di Kota Semarang begitu. Dan ini tidak ada perubahan antara per 03 dan per 11. Artinya tanggal 31 Agustus, tanggal 1 September sama. Karena tadi ya per 03 memenuhi, karena dia terdaftar KPP Madya Bandung kan. Per 011 memenuhi, yaitu ya tadi. Dia di cabangnya di kawasan tertentu, kawasan Berikat, contohnya di sini. Kemudian juga mendapatkan dan juga terdapat KPP Madya Bandung pusatnya ya. Kemudian juga BKP JKP juga mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Artinya per 11 memenuhi sehingga alamatnya tetap menggunakan alamat cabang, sementara nama dan NPP-nya menggunakan nama NPP pusat. Ini contoh yang kedua ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ke contoh ketiga. Nah ini ada perbedaan ya. Ini mirip dengan contoh nomor 2, cuma ada perbedaan dari sisi BKP JKP-nya ya. Tanggal 31 Agustus dan 1 September, PTA melakukan penyerahan BKP kepada PTD
yang merupakan PKP dengan alamat kantor pusatnya ada di Kota Bandung. PTD Pusat terdaftar di KPP Madya Bandung, artinya terdaftar KPP BKM ya, dengan NPWP sekian. PTD mempunyai cabang yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 25, Banjarsari, Kota Surakarta. Surakarta ya. PTD cabang tersebut terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan NPWP sekian. Nah, BKP-nya ternyata dikirimkan ke alamat PTD cabang, yaitu di Surakarta. Dan ternyata BKP-nya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Begitu. Artinya ini tidak memenuhi per 11 ya Bapak Ibu ya, karena kalau di per 11 ada 3 syarat tadi. Cabangnya yang pertama pusatnya harus dalam KPP BKM, kemudian cabangnya merupakan kawasan tertentu, contohnya kawasan berikat, dan BKP JKP-nya harus mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, sedangkan di sini contohnya BKP-nya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, sini dibedakan nih antara tanggal 31 Agustus dan 1 September. Tanggal 31 Agustus artinya ini masih berlaku per 03 ya. Kalau 1 September berlaku per 11. Nah, kita bahas dulu yang tanggal 31 Agustus artinya untuk yang per 03. Pada 31 Agustus, PTA wajib membuat faktur pajak dengan mencantumkan nama, NPWP, dan alamatnya sebagai berikut, yaitu nama diisi dengan nama PTD Pusat, NPWP pun sama, masih PTD Pusat, yaitu NPWP 441 ya. Sementara alamat menggunakan alamat PTD cabang. Oke, yaitu di Surakarta. Kenapa menggunakan alamat PTD cabang? Karena di per 03 yang lama itu untuk pengisian identitas berlaku ketentuan selama pusatnya di KPP BKM, jika pengirimannya ke alamat cabang maka menggunakan alamat cabang, begitu kan di per 03 yang lama ya. Nah, sementara untuk yang di per 11 yaitu yang berlaku 1 September ini ya, PTA wajib membuat faktur pajak mulai 1 September, yang 1 September ini dengan mencantumkan NPWP nama dan alamat sebagai berikut. Nama diisi dengan PTD Pusat, NPWP pun PTD Pusat, dan alamat pun alamat PTD Pusat. Artinya tidak menggunakan alamat cabang. Kenapa? Karena di sini tidak memenuhi ketentuan per 11 ya. Yang pertama dia cabangnya di sini bukan kawasan berikat juga ya, bukan kawasan tertentu, dan juga cabangnya juga tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut BKP-nya maksudnya. Artinya tidak memenuhi per 11. Jika tidak memenuhi per 11 artinya ya alamatnya kembali ke alamat pusat, begitu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami ya. Dua contoh selanjutnya masih ada waktu sedikit lagi, kita bahas saja. Ini untuk penyerahan ke KP Pratama nih. Bapak Ibu bisa simak dulu ya. Kita baca dulu contohnya. Masih kasus PTA ya, PTA. PTA tanggal 31 Agustus dan 1 September melakukan penyerahan PKP kepada PTE yang merupakan PKP dengan alamat kantor pusat di Bandung, kantor pusatnya. Nah, PTE Pusat terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dengan NPWP sekian. PTE mempunyai cabang yang berada di kawasan Berikat. Nah, cabangnya kawasan Berikat nih. Yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini tadi mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Oke. Ini PTE mempunyai cabang yang berada di kawasan Berikat ya, yang penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, PTE cabang yang beralamat di Jalan Arjuna, Aji Barang, Banyumas ya, alamat cabangnya. Pusatnya tadi kan di KPP Bandung Cicadas ya, di Bandung ya. Alamat cabangnya di Banyumas. PTE cabang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dengan NPWP sekian. PTE telah memiliki keputusan pemusatan PPN ya yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jawa Barat 1. Kenapa Jawa Barat 1? Karena pusatnya kan terdapat di Cicadas ya, Bandung Cicadas yang Kanwilnya di Jawa Barat 1. BKP ternyata BKP-nya dikirimkan ke alamat PTE cabang. Bagaimana pengisian nama dan alamat faktur pajak yang benar PTA? Nah, di sini tidak ada perbedaan antara tanggal 31 Agustus dan 1 September ya, tidak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan karena di sini juga memenuhi per 11 dan per 03 ya. Dan tadi itu karena walaupun terdaftar di KPP pertama, tapi jika cabangnya terdaftar di kawasan tertentu, kawasan berikat, maka ini tidak berlaku pemusatan. Artinya untuk pengisian NPP nama alamatnya berlaku seperti berikut, yaitu nama diisi dengan nama PTE cabang, NPP pun diisi dengan PTE cabang, dan alamat pun diisi PTE cabang. Kenapa? Karena itu tadi, walaupun KPP pertamanya si PTE ini kan dia sudah mengajukan pemusatan nih di KPP Jabar 1 kan, walaupun sudah mengajukan pemusatan, tetapi karena alamat cabangnya di kawasan tertentu, maka tetap menggunakan NPP dan nama alamatnya juga cabang begitu. Gitu ya, semoga dipahami. Dan ini tidak ada perbedaan untuk 31 dan 1 September, tidak ada perbedaan karena emang peraturannya juga tidak berubah begitu untuk yang ini ya, case yang ini. Nah, lanjut ke case yang terakhir. Case yang terakhir. Oke, masih tentang penyerahan ke wajib pajak yang terdaftar di KPP pertama ya. Tanggal 31 Agustus dan 1 September melakukan penyerahan BKP kepada PTF yang merupakan PKP dan alamat kantor pusat di Bandung. Nah, PTF pusat terdaftar di KPP Pertama Bandung Cicadas dan NPP sekian. PTF mempunyai cabang yang berada di tempat lain dalam daerah Pabean. PTF cabang yang beralamat di Jalan Sutomo, Kebumen, di Kebumen cabangnya ya. PTF cabang terdaftar di KPP Pratama Kebumen dengan NPP sekian. PTF telah memiliki keputusan pemusatan yang diterbitkan oleh kantor wilayah DJP Jawa Barat 1 karena tadi kan pusatnya terdaftar di Cicadas ya. Nah, BKP dikirimkan ke alamat PTF cabang. Bagaimana pengisian nama, NPP dan alamatnya pada faktur pajak yang diterima oleh PTA? Jadi masih PTA ini ya, cuma penyerahannya ke PTF. Nah, PTF ini kondisinya dia terdaftarnya di KPP Bandung Cicadas, tapi dia dikirimkannya ke alamat cabang ya, ke alamat cabangnya di Kebumen. Nah, Kebumen ini PTF ini telah memiliki keputusan pemusatan PPN. Nah, sekarang kita jawab dulu ya dalam dua kondisi. Kondisi pertama, apabila PTF cabang termasuk ke dalam tempat yang dipusatkan berdasarkan keputusan pemusatan, maka PTA wajib membuat faktur pajak baik tanggal 31 ataupun tanggal 1 September mencantumkan NPP nama dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu nama diisi nama PTF pusat, NPWP pun pusat, alamat pun pusat. Kenapa semuanya pusat? Karena ini kondisinya jika cabang termasuk ke dalam pemusatan begitu. Ini jika dipusatkan ya, jika cabang tersebut dalam pemusatan. Karena juga bisa jadi juga nih jika cabangnya tidak dipusatkan bisa jadi juga gitu. Nah, seperti yang contoh yang kedua nih. Kondisi yang kedua. Apabila PTF cabang tidak termasuk tempat yang dipusatkan, sekali lagi, apabila PTF cabang tidak termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan keputusan pemusatan, maka PTA wajib membuat faktur pajak baik tanggal 31 Agustus ataupun tanggal 1 September yang mencantumkan dengan NPP nama, alamat, dengan kondisi baik berikut. Nama diisi nama PTF cabang, NPP juga diisi dengan nama PTF cabang, dan alamat pun dengan alamat PTF cabang. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek dulu alamat cabangnya. Walaupun sudah dipusatkan begitu ya, dicek juga alamat cabangnya ini masuk ke dalam KEP pemusatan atau tidak gitu. Jika masuk ke dalam KEP pemusatan ya berarti nama, NPP dan alamatnya diisi dengan pusat. Tapi jika tidak termasuk dalam KEP pemusatan, maka diisi dengan nama, NPP, alamat cabang. Karena untuk yang wajib pajak di KPP Pratama, jika ada cabang baru dan dia hendak melakukan pemusatan gitu ya PPN-nya, maka harus diajukan dulu. Ajukan permohonan dulu, nanti diputus oleh Kanwil begitu ya. Jika tidak diajukan pemusatan, maka dia tidak bisa dipusatkan. Karena default-nya memang tidak dipusatkan, kecuali dia mengajukan pemusatan gitu. Itu untuk kondisi di KPP Pratama ya Bapak Ibu. Baik, itu